Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini aku penasaran banget nih. Aku kan selama ini ya beli template di provider lain ya. Jadi seperti ini teman-teman lihat. Nah sekarang kita lagi ada di aplikasi web aplikasi Canva ya. Nah seperti ini kan cantik banget ya. Selama ini tuh aku nggak tahu gimana sih orang-orang tuh bisa rapi Instagramnya. Ternyata karena aku penasaran ya teman-teman, ada aja loh iklannya. Dari yang tadinya bingung mau nyari apa, ternyata ini tuh namanya puzzle feed ya, puzzle feed ini dipotong-potong. Nah ukurannya kayak gimana? Jadi setiap kotak ini itu ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Nah kalau di sini tuh ada 12 dikali 6 ya, ini ada 36 gitu. Nah 12, kok 12 kali 6 sih? 12 kali 3 dong ye. 12 kali 3, jadi dia ke atas tuh ada 12. Wow keren banget kan. Nah nanti kita post itu yang nomor 1 nih teman-teman. Nah sebenarnya udah enak nih kalau yang punya aku begini. Ini kan bayar ya, ada yang mahal sih, ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu. Tapi aku udah punya nih jalur-jalurnya, yang satu itu bisa 1.000 rupiah gitulah kalau emang pengen praktis. Tapi sebenarnya kita yang punya akses Canva, apalagi kayak kita nih 75.000 untuk 2 tahun akses Canva, 1 tahun akses Canva. Sorry, itu KineMaster. Kalau Canva hanya 50.000 per tahunnya di grup kita. Nah ini kita bisa bikin sendiri seperti ini, nanti kita akan praktek. Nah kalau yang sudah punya gridnya seperti aku begini, mau coba gitu ya, kita bisa tambahkan tulisan, atau misalnya nih kita mau tambahkan foto. Teman-teman udah tahu dong kalau kita itu cari apa namanya, di sini namanya frame gitu, di elemen ya, di kiri ini kita cari di elemen. Oke seperti ini. So teman-teman tinggal pilih mau tampilannya seperti apa. Misalnya teman-teman mau ini, tinggal diklik aja. Nah kan seperti ini gitu ya. Nah ini ada garis bantu nih udah di tengah. Ini juga tengahnya gimana di posisinya. Nah seperti ini. Nah ini nanti kita bisa tinggal replace sama foto. Misalnya usahaku cold fogging disinfektan ya, aku drag aja, aku tarik fotonya. Kalau belum ada berarti mesti belum ada berarti mesti upload ya. Upload, ambil dari device atau dari Google Drive boleh. Nah ini kan aku udah pernah naruh ya. Nah seperti ini. Nah kok kepotong loh. Nah ini tinggal teman-teman double klik ya, kalau di handphone juga. Nah ini gini, seperti ini kan jadinya cantik tuh teman-teman. Nah seperti ini. Terus kemudian teman-teman bisa kasih brand ya, misalnya mau ditambahin merek. Aku kan akun aku namanya Ruang Resik ini. Terus seperti biasa semua menu-menu di atas, di bawah teman-teman bisa explore ya, mau ini sesuai dengan foto, warnanya udah dicariin malah. Kalau untuk tulisan sih kalau emang udah rame putih aja tuh, contohnya kayak begitu. Nah kemudian untuk yang kedua nih, misalnya kita mau kasih tulisan apa, misalnya bersih saja tidak cukup, sterilisasi ruangan Anda segera, atau kita mau edukasi jenis-jenis mikroba patogen lalalala dan sebagainya. Nah sekarang kali ini aku mau cerita sama teman-teman bukan untuk mengedit, tapi bikin dari awal. Contoh untuk puzzle grid yang 3x3 ya, isinya 9 seperti ini. Karena ini 1030 kali 1030, berarti kalau 3 ada 3 ke bawah berarti dikali 3, ke kanan juga dikali 3 tuh, berarti 3240 gitu. Nah idenya dari mana sih teman-teman ya? Contoh ya, kita ke home lagi, kemudian kita mau custom size nih. Nah ini loh teman-teman, ini pixel ya. Nah ini kalau untuk satu baris nih, kalau di Instagram ini dia cuman satu baris ya, dikalinya ke 10. Kalau aku kan mau 3 kali 3, jadi ntar ada 9 postingan. 3240 kali 3240 kayak gini. Oke, nah seperti ini. Nah
Oke ya, kan begini. Nah, terus kita mau isi apa, Look? Aduh, gue bingung nih, taruh elemen apa, mau taruh foto apa, tulisan apa. Ada, bingung. Udah deh, beli aja gitu ya. Nah, ini ada satu latihan nih teman-teman. Sebagai pemilik usaha, kita mesti coba yang kayak gini-gini. Apalagi misalnya mau refreshing atau kita tahu ini penting. Jadi, kalaupun nanti kita nggak sempat, kita tahu harganya yang pantas kita untuk tawar seperti apa. Nah, untuk ide-ide teman-teman jangan khawatir, teman-teman bisa tanya di grup atau nah ini temanku adalah web aplikasi atau di handphone juga ada namanya Pinterest. Aku download. Nah, download dan sudah login ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke home. Jadi teman-teman harus paham dan terbiasa nih melihat konten, membuat konten kalau teman-teman ingin jadi pengusaha gitu ya, jadi pedagang online, pengusaha online, sukses online. Apalagi itu udah urusan hari-hari deh bikin konten. Kenapa sih aku yang akuntan auditor nggak mau belajar kayak begini? Karena this is just the future teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau bersahabat dengan ini ya kita harus mau bayar mahal gitu kan, ibaratnya kalau mau makan ya GoFood terus karena kita nggak mau masak sendiri seperti itu. So yuk kita latihan aja, contohnya seperti ini ya. Aku kan nggak ngerti nih kalau di Canva nih yang tadi, aduh gue isi apa ya. Oke, kalau gitu kita cari dulu insights-nya. Tadi aku udah cari, aku tulis aja kan elemen ya. Jadi Canva elemen keyword aesthetic, kita baru nulis aja misalnya puzzle, kita tulis apa aja yang kita mau tanya. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris, Canva puzzle fit gitu ya. Nah, ini mereka udah rekomen kan, ini berarti keyword yang memang biasa dicari orang-orang. Aku nggak mau tutorial, mungkin antara template atau ini, coba aja ini dulu. Nah, Canva puzzle fit. Nah, seperti ini teman-teman tuh ini mereka biasanya jual ya dari luar negeri. Cuman aku suka males ya kalau sama luar negeri tuh kadang ada term yang mesti bayar tiap bulan lah dan sebagainya, khawatir gitu ya. Nah, jadi teman-teman tentuin dulu nih brand teman-teman itu sebenarnya warna identiknya apa, karena sebenarnya kita bisa rubah-rubah ya. Contoh aku sih ruang resik sebenarnya biru nih kayak gini, tapi kan ini laut banget ya. Ya pokoknya kita cek aja yang kira-kira mendekati lah gitu. Ini laut. Oke lah, katakan seperti ini gitu ya maksudnya. Oke aja sih, nih hitam putih juga bagus gitu ya. Kenapa sih identik itu yang estetik gitu ya, titik-titik lah, daun lah, terus splat begitu. Nah ini kan untuk arsitektur nih, bagus nih, keren nih, serius. Bisnis look banget kan. Kalau aku kan kebetulan memang harus rada serius gitu ya. Nah paling aku sih seperti ini ya, aku nanti mau bikin. Jadi ada ini gitu ya. Aku nih pertama kali juga sih bikin ya. Biasanya aku beli, kita coba deh. Oke, seperti ini. Ini aku kebayang sih nanti ditipisin, taruh di tengah gitu ya. Oke, berarti kita mau pakai putih. Oke, nah kemudian di Pinterest juga ya, aku mau cari seperti ini. Aku mau tadi itu ya elemennya nyarinya apa gitu kan. Nah, keyword aestheticsnya apa gitu. Nah, kayak gini nih teman-teman ya kan, splat ini. Kemudian kalau misalnya aku tadi yang rada serius sih, lanjut aku explore dulu. Oke ya teman-teman, ini ada banyak sih ya, contohnya misalnya konfeti, splash gitu ya, kita nanti bisa cek. Tapi aku mau bikin yang simple dulu, seperti ini. Nyam. Oke, kalau gitu ini lembarnya sih aku sebenarnya akhirnya aku nanti mau yang warna putih ya. Tapi bolehlah ini buat contoh aja teman-teman. Aku warna biruku tuh lebih ke sini gitu. Oke, kemudian ini size nya tuh, nah ini tuh size nya bisa nggak sih aku tuh ini jadi buat ini kita. Nah ini 1080 kali 1080. Nah ini grid nya tuh sebenarnya gini nanti tuh ya, gini. Kemudian aku kopikan, sorry, kurang lebih nanti potongannya tuh gini ya kan. Nih ini buat alat bantu aja ya teman-teman.
Oke, jadi misalnya dua ruangan ini aku mau kasih foto ya. So pertama kalau mau foto kembali lagi kita mesti frame tadi dulu ya. Framenya nih yang basic aja, square. Aku belum nemu ternyata. Oke, sebentar ya, seperti ini. Nah, ini kan seperti ini nih tadi dia. Kita taruh di tengah gitu ya. Nah, jadi dia overlapping gitu aku maunya ya kan. Oke, kan maunya begini nih. Oke, kira di sini deh. Nah, ini nanti kan diisi foto nih teman-teman. Ih, kok kurang gede kamu. Kok kamu kurang gede? Ini bagus ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nih aku tuh contek aja nih kayak begini, ada fotonya di belakang, terus di depannya nanti ada square-nya itu ini aku taruh depan deh, positionnya berarti di depan, dikedepanin, kemudian misalnya segini gitu ya, aku kecilin, kemudian aku taruh di sini. Oke. Oke, nah ini kalau kayak begini, kemudian kita bisa bikin dia lebih tipis, contohnya. Oke, bikin tipis ya, jadi dia di opacity-nya dikurangin gitu kan. Nah ini kan nanti ini di sini, kemudian nanti aku tulis, misalnya tulisannya adalah code fogging disinfectant itu kan, kemudian kita perkecil. Nah ini karena dia setelahnya berarti dia udah di depan nih teman-teman, gini ya kan. Nah ini buat teman-teman lihat aja ya, aku juga penasaran sih. Contoh misalnya aku mau taruh ini di fotonya sini, cus, nah kan kayak gini gitu jadinya dia ya kan. Nah kalau misalnya ini luarnya, ini aku pilih putih kan, tuh jadinya kan bersih. Ini kenapa warnanya begini ya? Oh ada garisnya, aku nggak mau yang ada garisnya. Coba kalau ada garisnya, oke juga sih, nggak apa-apa. Oke, kayak gitu tuh teman-teman. So next, kembali lagi mencontek teman, tidak apa-apa. Oke, nah aku tuh dengan box yang sama ya kan, berarti kan aku tinggal copy nih. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman nggak paham, ini di klik kanan di sini copy kayak biasa, terus kita paste kan. Oke, nah ini setelah di paste, misalnya aku mau taruh, nanti dia tadi gimana? Contek lagi teman-teman. Open house. Oke, aku mau buat yang tulisannya itu cuman di kanan sini gitu ya, contohnya. Kemudian tadi elementsnya masih sederhana, aku mau pakai yang square. Ini harusnya basic di sini sih, cuman kok ini ada garisnya gini ya. Ini basic. Sorry. Ini kan tadi di sini aku sudah taruh. Oke, kemudian ini kayak gini. Jadi kita mau taruh dia di tengah ya. Di tengah. Nah, ini ada alat bantunya nih. Kalau misalnya teman-teman udah tahu gridnya, dia jadi ada di tengah seperti ini. Kemudian, nah ini kan dia seperti contoh ini ya. Jadi ada fotonya, kemudian dia ada di tengah. Nah, tapi fotonya aku kurang besar. Sorry. Ini warnanya. Ini sebenarnya posisinya dia di belakang kan, tadi duluan kita kerjain. Kita kedepanin ya. Terus nah ini posisinya dia begini, kemudian begini ya kan. Tuh jadi rapi.
Kemudian nih contohnya fotonya juga udah aku isi nih ya, cus misalnya begitu, cus. Ini kayaknya fotonya aku mau flip biar kelihatan anginnya aja. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kan jadinya gitu ya. Oke, jadi kali ini aku tunjukin cara cepatnya aja ya. Intinya teman-teman udah harus punya konsep dulu mau taruh elemen atau stiker atau dekorasi seperti apa, kemudian tampilan dan pesan-pesan yang mau disampaikan di konten ini tuh overall apa aja fotonya, apa aja tulisannya, logo dan apa foto-foto videonya tuh udah disiapin gitu. Nah kurang lebih seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat gambaran cepatnya aja. Nanti kita akan praktek bareng. So untuk taruh foto jelas pakai frame. Nah ini huruf-hurufnya nih, ruang resiknya nih bisa aku taruh foto nanti di dalamnya. Kemudian karena memang aku warnanya biru putih gitu ya biar clean, jadi overall seperti ini. Nah di kanvas ini, di lembar ini nanti aku akan kirim ke handphone untuk kemudian aku potong nih jadi 9 dan di-upload. Nah ini seperti sebenarnya aku sudah punya 9 stok konten. Nah tapi untuk bisnis awal minimal ada 30 konten kita taruh dulu di ibaratnya di toko kita nih nggak kosong gitu ya. Nah itu tadi aku pakaiin stiker-stiker elemen virus, bakteri, mikroskop, itu aku cari di elemen, aku warnain merah, kemudian aku tipisin begitu. Oke lanjut. Nah dari komputer tadi karena Canva itu sudah di akun aku, jadi aku tetap bisa akses di handphone kan. Nah ini aku tadi akses dari web ya teman-teman. Nah ini kan yang kita bikin di komputer tadi. Nah jadi caranya dia itu resolusinya nggak akan pecah karena sudah dibuat 3240 tadi kan. Jadi ada 9 grid. Oke. Ini aku masih bisa edit sih. Ini tengahnya rada bingung ya. Ini tengahnya kesini ternyata. Tengahnya kesini. Oke, lanjut. Jadi seperti ini. Aku mau download. So bentuknya 3240 ini ya. Terus kita download PNG. Halaman berapa ini? Bukan halaman 1. Oke, berhasil. Nah ini kita coba lihat. Dia lagi progressing. Nah ini kan, jadi ini besar seperti ini. So kita sekarang lanjut ke aku punya 2 sih untuk motong ya, tapi aku pakai 9 square ini aja. Oke seperti ini. Kemudian kita klik tengah sini, kita ambil 3x3, terus ambil dari kamera, bukan dari kamera dong, gimana tuh, masa dari PixArt. Berarti ini dari download ya tadi, dari download. Nah ini dia. Oke aku ambil yang 3x3 gini nih teman-teman. Nah terus kan aku pengennya, nah kan cakep kayak gini. Udah deh kita crop. Tuh jadi dia nanti kita post yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asik. Kemudian aku nggak ngerti deh kalau misalnya langsung ke Instagram bisa nggak ya, coba. Oke sebentar. Tuh teman-teman, jadi kita udah siapin, bahkan teksnya aja tuh aku udah siapin nih. Yuk sterilisasi, jadwalkan segera. Ruang resik gitu. Ini kita copy. Oke ini sih nanti kan kita bisa rubah ya, yang penting bikin kontennya dulu deh gitu. Nah ini konten pertama. Oke aku nggak tahu terus lanjut nggak.
satu ya. Oh, nggak lanjut tuh. Oh, ini kita milih berarti. Nah, ini kan kita tutul yang nomor 2, terus ke feed lagi gitu teman-teman. Lanjut. Nah, ini aku sih tinggal copy-copy aja dulu. Oke. Oke, jadi bikin kontennya rutin dan gak tertunda. Mau kita sambil kerja, mau sambil usaha di toko offline gitu ya, tetap bisnis online tetap harus dibangun karena emang eranya akan kesini. Teman-teman akan tuai dalam 1 tahun, bahkan bisa lebih cepat kalau makin rutin, makin seru gitu. Ini udah yang ke-6 ya, jadi lupa. Kita lihat dulu deh hasilnya. Oke, seperti ini aja teman-teman. Nah, ya teman-teman jadi bisa lihat ya nih usahaku. Nih, ini aku beli dari orang, tapi ternyata bikin sendiri tuh bisa seru juga kan. Tuh, bukan kayak begini. Tuh. Ini kita proses cus. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, jangan lupa dirapihin. Ini kayak toko kita nih teman-teman. Kemudian profilnya juga disesuaikan. Kemudian ketika diklik langsung, ini ada di channel YouTube aku juga, langsung ke chat gitu ya. Itu langsung menyapa dengan pretext gitu. Jadi WhatsApp linknya menyapa, halo Min, tolong jadwalkan steril rumah saya dengan tim ruang resik segera ya. Seperti ini, asik kan? Jadi teman-teman tinggal fokus aja deh bikin konten dan berkomunikasi itu seperti itu. Asik kan? Jadi zaman sekarang itu kita bisa bikin billboard, bikin iklan di mana aja. Ini berarti udah tinggal yang 789. Begitu teman-teman. Besok kita langsung latihan ya bareng-bareng. Biar apa sih? Biar teman-teman nggak mager. Karena kalau ngerjain sendiri itu mager, baper, aku tidak bisa. Jangan begitu, kita harus sama-sama. Aku pun lebih semangat kalau ada teman-teman. So, kita gandengan terus sampai sukses online dari bikin konten. Yuk, jadwalkan segera ruang resik untuk bersih steril rumah kamu, area kantor, vaskes atau bahkan gudang juga kami siap. Gitu deh. Thank you teman-teman udah bareng-bareng nih sama aku bikin puzzle grid seperti ini. Tuh, nah ini tuh patokan ya teman-teman, kalau teman-teman belum punya 100 post dari awal gitu ya, yang memang menyasar satu target khusus dan mensolusikan permasalahan target itu belum bisa dibilang. Jadi gini, kalau misalnya ibu rumah tangga nih kayak aku dulu, waduh postingan udah ratusan tapi isinya cuman galeri foto gitu ya. Maksudnya apa? Lo mau ngartis atau gimana? Nah, kalau usaha yang benar misalnya skincare gitu ya, kamu mau fokus skincare apa nih? Skincare praktis, skincare laki-laki, skincare remaja, skincare anti aging, skincare anti jerawat, itu masing-masing tuh punya permasalahannya. Jadi fokus aja. Kayak aku gini fokusnya kan bersih, steril ruangan gitu ya. Jadi kita nggak bicara cold fogging ya, tapi kita bicara ruang resik itu ruang bersih. Steril itu makin menarik, makin nyaman dihuni, seperti itu. Kita menyentuh keinginan dan permasalahan dari target market kita. Seperti itu teman-teman, nih udah jadi. Gitu. Kalau dilihat sih postingannya gitu ya, terpotong-potong, tapi secara tampilan utuh kalau orang mampir, wow keren banget kayak baca majalah gitu, rapi. Ya kan? Thank you, bye.